Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Safitri dari Prodi PG PAUD semester 2. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjawab pertanyaan UTS yang mana pertanyaannya ada 8. Yang pertama, jelaskan perbedaan antara pengajaran prasekolah dan pendidikan sekolah dasar dan menengah. Dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Nasional, pendidikan prasekolah adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun, yang dilakukan melalui rangsangan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani, agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Contohnya, pendidikan prasekolah pada jalur pendidikan formal adalah taman kanak-kanak atau TK. Contoh pendidikan prasekolah pada jalur non-formal adalah PAUD. Dalam Undang-Undang Nomor 2 1989, pendidikan dasar diselenggarakan untuk mengembangkan sikap dan kemampuan, serta memberikan pengetahuan dan keterampilan dasar yang diperlukan untuk hidup dalam masyarakat, serta mempersiapkan peserta didik yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti pendidikan menengah. Sedangkan pendidikan menengah diselenggarakan untuk melanjutkan dan meluaskan pendidikan dasar, serta menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial, budaya, dan alam sekitar, serta dapat mengembangkan lebih lanjut dalam dunia kerja atau pendidikan tinggi. Pertanyaan yang kedua, jelaskan program pendidikan anak usia dini yang dibangun oleh keluarga atau institusi, apa kaitannya? Yang pertama, pendidikan sosial dan finansial. Pendidikan anak usia dini tidak hanya terkait dengan upaya membekali mereka dengan tumbuh kembang yang memadai, tetapi juga penguatan karakter sejak dini. Persoalan karakter di era globalisasi dan digitalisasi merupakan persoalan yang sangat fundamental. Salah satu implementasi pembentukan karakter ialah melalui pengenalan tentang kecerdasan finansial kepada anak usia dini, sebab salah satu bagian dari kemampuan dasar literasi adalah literasi finansial. Kedua, model TPPA, tingkat pencapaian perkembangan anak. Standar tingkat pencapaian perkembangan anak adalah kriteria tentang kemampuan yang dicapai anak pada seluruh aspek perkembangan dan pertumbuhan, mencakup aspek nilai agama dan moral, fisik, motorik, kognitif, bahasa, sosial, emosional, serta seni, untuk mendapatkan gambaran objektif dari STPPA pada anak usia dini. Model Purina, pendidikan pengurangan risiko bencana untuk anak usia dini. Kondisi alam wilayah negara Indonesia memiliki potensi sangat rawan atau rentan terhadap segala jenis bencana. Fakta yang dihadapinya oleh Indonesia sampai sekarang ini yaitu bahwa hampir setiap wilayah tidak ada yang tidak pernah bebas dari peristiwa bencana. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia merasa perlu untuk mengembangkan kesiagaan terhadap bencana, dituangkan melalui terbit Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Yang terakhir, model STEM. Pertanyaan yang ketiga, jelaskan tahapan perkembangan anak dalam dunia pendidikan dan kemampuan dasar yang dimilikinya. Yang pertama, perkembangan fisik. Perkembangan ini berupa pertambahan tinggi badan, berat badan, dan kemampuan dasar yang dimilikinya, yaitu koordinasi motorik halus dan yang mulai terbentuk.
Kedua, perkembangan emosi. Pada perkembangan ini, anak menjadi lebih peka terhadap emosi atau perasaan, baik perasaan sendiri maupun perasaan orang lain. Kemampuan dasar yang dimilikinya yaitu membentuk sikap kemandirian. Yang ketiga, perkembangan sosial. Pada perkembangan ini, anak mulai mahir dalam menjaga hubungan dengan teman dan mulai berbagi makanan, mainan, atau benda-benda lainnya dengan teman. Keempat, perkembangan kognitif. Perkembangan ini ialah perkembangan terkait kemampuan berpikir. Kelima, perkembangan bahasa. Pada perkembangan ini, anak kemampuan dalam berbahasa semakin meningkat. Kemampuan dasarnya anak senang membaca, menulis cerita. Pertanyaan yang keempat, jelaskan standar kompetensi apa saja yang harus dimiliki oleh guru dalam menjalankan tugasnya dalam mendidik. Yaitu pertama, kompetensi pedagogik merupakan kemampuan atau keterampilan guru dalam mengelola proses pembelajaran atau interaksi belajar mengajar dengan peserta didik. Kedua, kompetensi kepribadian, yaitu kepribadian yang berkaitan dengan karakter guru dan wajib dimiliki agar menjadi teladan bagi para peserta didik. Ketiga, kompetensi profesional, yaitu kemampuan atau keterampilan yang harus dimiliki guru agar tugas-tugas perguruan dapat diselesaikan dengan baik dan benar. Yang keempat, kompetensi sosial, yaitu kompetensi kemampuan guru dalam berkomunikasi secara afektif dengan peserta didik, tenaga kependidikan, orang tua atau wali, peserta didik, dan masyarakat sekitar. Pertanyaan yang kelima, mendidik erat kaitannya dengan aspek-aspek normatif. Oleh karena itu, mendidik berbasis pada nilai-nilai yang berkembang dan mendasari praktek pendidikan. Aspek-aspek apa saja yang berpengaruh terhadap praktek pendidikan baik di sekolah, keluarga, maupun di masyarakat? Yaitu pertama, aspek moral. Nilai-nilai penting yang terkandung dalam pendidikan moral antaranya seperti kejujuran, kebenaran, menumbuhkan rasa simpati pada diri anak. Yang kedua, aspek karakter. Usaha yang dapat memahami, memperhatikan, dan melakukan nilai-nilai etika yang indah. Ketiga, aspek emosi. Pembiasaan diri untuk bisa melatihnya antara lain dengan bersikap aktif dalam menghadapi ketidaknyamanan yang terjadi dalam satu lingkungan. Pertanyaan yang keenam, guru dapat menerapkan metode yang bervariasi sehingga menyenangkan siswa dalam belajar, terutama perkembangan fisik dan motorik anak dalam usia 4-5 dan 5-6 tahun. Jelaskan mengapa demikian sehingga guru harus menggunakan strategi dan metode yang efektif dalam mengajar. Ya, jawabannya ialah karena variasi diperlukan dalam pembelajaran untuk membuat siswa konsentrasi dan termotivasi, sehingga proses belajar mengajar berjalan secara dinamis, atau dalam kata lain selalu terjadinya variasi di setiap pembelajaran berlangsung. Proses belajar mengajar akan lebih menarik jika dijalani dengan penuh variasi. Pertanyaan yang ketujuh, sebutkan dan jelaskan kegiatan permainan edukatif atau konvensional yang menstimulasi aspek perkembangan anak usia dini, yaitu dari aspek kognitif, aspek perkembangan bahasa, aspek motorik kasar, aspek motorik halus, aspek sosial dan agama, dan terakhir aspek seni, yaitu pertama aspek kognitif, yaitu anak belajar berbagai konsep warna, bentuk, ukuran, dan memungkinkan stimulasi perkembangan intelektual. Salah satu contohnya ialah membaca. Yang kedua dari aspek perkembangan bahasa, yaitu anak terlatih dalam kemampuan berkomunikasi seperti anak menyebutkan warna dan binatang yang dilihatnya. Ketiga, aspek motorik kasar,
yaitu anak terlatih dalam kemampuan menggerakkan otot-otot besar seperti contohnya gerakan jongkok, bermain perosotan. Yang aspek motorik halus yaitu anak terlatih dalam kemampuan menggerakkan otot-otot halus atau kecil, contohnya permainan bermain dengan kertas, menyusun balok atau puzzle. Terakhir, aspek sosial dan agama yaitu anak terlatih dalam kemampuan seperti membaca basmalah di awal permainan dan ucapkan syukur di akhir permainan. Terakhir, aspek seni yaitu anak terlatih dalam kemampuan mengenal warna. Dan dari aspek yang disebutkan, Anda dapat lanjutannya. Dari aspek yang disebutkan, Anda dapat menamai permainan dan tahapannya, yaitu alat permainan edukatif yang saya buat yaitu jenis-jenis ikan atau yang disebut dengan AP Jessica yang menggunakan kardus bekas, kertas origami, dan gambar. AP Jessica disesuaikan berdasarkan tema binatang, subtema binatang yang hidup di air dengan topi atau sub-sub tema ikan. Penggunaan AP Jessica dapat meningkatkan aspek-aspek perkembangan anak, yakni aspek nilai agama, moral, fisik, motorik, kognitif, serta emosional, bahasa, dan seni. Pertanyaan yang ke-8. Jelaskan peran kode etik untuk pendidik seperti guru dan dosen yang telah tersusun dalam perundangan di Indonesia. Yaitu pertama, guru berbakti membimbing peserta didik untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya yang berjiwa Pancasila. Yang kedua, guru memiliki dan melaksanakan kejujuran profesional. Ketiga, guru berusaha memperoleh informasi tentang peserta didik sebagai bahan melakukan bimbingan dan pembinaan. Keempat, guru menciptakan suasana sekolah sebaik-baiknya yang menunjang berhasilnya proses belajar mengajar. Yang kelima, guru memelihara hubungan baik dengan orang tua, murid, dan masyarakat sekitarnya untuk membina peran serta dan rasa tanggung jawab bersama terhadap pendidikan. Baik, itulah jawaban dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.